Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Nanti video sebelumnya akan saya bagikan di link deskripsinya. Masih dengan IPK yang sama 3.4.5 dan 3.4.6, membahas tentang pembagian suku banyak dan teorema sisa. Tapi pada video ini saya akan membagikan atau akan menjelaskan tentang pembagian suku banyak dengan menggunakan metode Horner. Kalau video sebelumnya adalah metode pembagian bersusun. Ya, saya tulis di sini dulu dengan menggunakan metode Horner. Oke, metode Horner ya, menggunakan skema. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, sebelum ke contoh, misalkan seperti ini. Kan kalau pembagian ada bilangan yang pembilang dan penyebut ya. Bilangan yang akan dibagi. Bilangan yang akan dibagi itu misalkan untuk yang linear ini kita masih menggunakan pembagian yang pangkat tertingginya pembaginya adalah pangkat linear, pangkat 1. Kalau dia linear gitu, pembaginya misalkan X tambah K ya, pembaginya ini pembaginya misalkan, maka nilai X nya itu sama dengan negatif K ya. Kita pindah ruas, kita misalkan sini X tambah K sama dengan 0, maka X nya adalah negatif K ya, pindah ruasnya positif K jadinya negatif K. Ini untuk pembagi ya. Kemudian untuk X kurang K, maka X-nya bernilai K. Ya, contohnya gini. X tambah 5. Maka X-nya di sini adalah negatif 5. Ya, positif 5 jadinya negatif 5. X kurang 5. Jadinya X-nya adalah positif 5. Oke. Ini dulu. Terus apabila ada AX tambah B, maka X-nya adalah ini kan positif B dipindah jadi negatif B ya, positif B jadi negatif B. A-nya dipindah, di sini kan kali, dipindah jadi bagi, negatif B per A ya. Di positif B dipindah jadi negatif B, positif A ini kan kali, ini A kali, di sini kali, dipindah jadi bagi. Contohnya 2X tambah 5 misalkan, maka X nya adalah apa? Ini positif 5 dipindah jadi negatif 5, 2 ini kan kali jadi per 2 ya. Oke, lanjut yang bentuk berikut. Jika AX dikurang B, maka X nya adalah ini negatif B jadinya positif B dibagi dengan A, jadinya X nya adalah B per A. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh misalkan ada nomor 1 ya, X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 bagi X tambah 1 menggunakan Horner. Nah, Horner ini ya, Horner ini seperti yang kita sudah ketahui, dia menggunakan skema. Skemanya seperti ini. Skemanya seperti ini. Oke, isinya apa? Ini kan mulai dari pangkat 3, kita tulis ini. Sini koefisien pangkat tertinggi 3. Ini 3. Habis 3 pasti 2 ya. Habis 2 pasti 1. Habis 1 dia konstanta. Oke. Nah, koefisien dari pangkat 3 kita tulis di bawah. Koefisien dari pangkat 3 yaitu 1, tulis 1. Koefisien dari pangkat 2 yaitu 2, tulis 2. Koefisien dari pangkat 1, mana X pangkat 1? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ditulis 0 ya. Itu ketentuannya ya. Di pangkat 3 harus berurut 3, 2, 1, bukan berurut sesuai soal, bukan berurut sesuai pangkat tertingginya. Kalau derajatnya 3 berarti bersusun 3, 2, 1 dan
konstanta. Nah, karena di sini tidak ada pangkat satunya, maka pangkat satunya ditulis 0. Konstantanya adalah 1. Nah, sekarang pembaginya adalah X tambah 1. Maka X-nya adalah sama dengan tadi. Kalau dia positif 1, berarti X-nya adalah negatif 1. X-nya positif 1, maka X-nya adalah negatif 1. Ya. Di sini tulis negatif 1. Gitu. Itu yang dimaksudkan tadi. X positif K. Jadinya X-nya negatif K. X positif 1, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau dia Horner, seperti cara Horner yang sudah saya jelaskan, ini turun 1 dikali negatif 1, 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1, tulis di sini. Ini tambah ya. Kemudian 2 ditambah negatif 1, 2 ditambah negatif 1 sama dengan 2 dikurang 1 ya. 2 tambah negatif 1, ini positif ketemu negatif, hasilnya adalah positif kali negatif, negatif 1. 2 dikurang 1, ya 1. Dikali lagi, 1 dikali negatif 1, hasilnya taruh di sini, negatif 1. 1 kali negatif 1, negatif 1. Ditambah lagi, 0 ditambah negatif 1, 0 ditambah negatif 1, ya negatif 1. Ya. Dikali lagi, negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya positif 1. Tulis di sini. Hasilnya ditambah, 1 tambah 1 adalah 2. Maka ini yang namanya sisa. Ya, ini namanya sisa. Sisanya saya sebut SX adalah 2. Mana hasilnya? Hasilnya yang ini. Ya, hasilnya ini HX. Hasilnya adalah 1 negatif 1. Oke. Cara memberikan variabel dari HX. Ini kan hasilnya 1 negatif 1, 1 negatif 1. Nah, di sini kan variabel di soal adalah X pangkat 3. Maka hasilnya harus lebih kecil dari ini, pangkat 3. Maka ini kita tuliskan X pangkat, di bawahnya 3 yaitu 2. Ya. Tambah 1 X dikurang 1. Saya ulangi ya. Saya ulang. Nah, sisanya kan ini. Sisanya tinggal 1 dan negatif 1. Oke, ini positif 1. Positif 1, negatif 1. Positif 1. Oke, kan di sini variabelnya di soal kan pangkat tertingginya 3. Maka HX-nya pangkat tertingginya 2. Ya. Turun 1. Ini pangkat 3, di sini pangkat 2. Habis pangkat 2, pangkat 1. Habis pangkat 1 konstanta. Jadilah X pangkat 2, tidak usah ditulis 1, ditambah X dikurang 1. Ya, sama dengan yang tadi. Dengan pembagian bersusun, hasilnya sama. Jadi ini adalah sisanya, ini adalah hasilnya. Oke. Soal berikut, contoh lagi. Misalkan nomor 2. 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 1 dibagi oleh 2x kurang 3. Nah, kita buat skemanya. Ini pangkat tertingginya 2. Habis 2, 1. Habis 1 konstanta. Oke. Pangkat 2, variabelnya pangkat 2, koefisiennya adalah 2. Variabelnya pangkat 1, koefisiennya adalah 5. Dan konstantanya adalah negatif 1. Ya, pangkat 2, koefisiennya 2. Kita ambil koefisiennya saja. Pangkat satunya 5 dan konstantanya negatif 1. Angka-angkanya saja. Nah, sekarang membaginya kita akan cari. Di X-nya berapa? Ini negatif 3 pindah jadi positif 3.
Ya, negatif 3 jadi positif 3 dan bagi 2. Oke, jadinya 3 per 2. Ini ya, X-nya sama dengan negatif 3 pindah jadi positif 3 dibagi dengan 2. Nah, kita lakukan dengan operasi Horner. Ini turun 2. 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 6. 6 bagi 2 ya 3. Tulis di sini hasilnya. Ya, karena ini dikali. 6 kali 3 per 2 itu ini coret, sisa 3. Atau 2 dikali 3 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang kasih dijumlahkan. 5 tambah 3 hasilnya 8. Nah, sekarang 8 dikali 3 24 bagi 2 berapa coba? 12. Tulis di sini 12. Nah, sekarang negatif 1 ditambah 12 hasilnya 11. Sehingga SX-nya sisanya adalah 11. Ini sisa di sini. Dan HX-nya adalah 2 dengan 8. 2 dengan positif 8. Nah, di sini pangkat 2, berarti di sini pangkat 1. Habis pangkat 1 konstanta. Itu ya. Sehingga bentuknya 2X tambah 8. Ya. Oke, kan ini hasil 2 dengan 8. 2 dengan 8. Di sini pangkat 2, berarti di sini X pangkat 1. Di bawahnya lagi. Habis pangkat 1 ya konstanta. Sehingga HX-nya adalah 2X tambah 8. Atau bisa disederhanakan ini. Ini bisa disederhanakan, bagi 2 ya, bagi 2. Ini 2 bagi 2 tinggal X, 8 bagi 2 tinggal 4. X tambah 4 HX-nya dan 11 adalah SX-nya. Oke, itulah metode Horner, pembagian oleh pembaginya berbentuk linear atau pangkat 1. Nah, bagaimana kalau di sini pangkat 2 atau kuadrat? Ya, ini bagian 2. Pembagian oleh pembagi pembaginya adalah berpangkat kuadrat. Berpangkat kuadrat ya, berpangkat kuadrat ya. Kuadrat itu kan pangkat 2 ya, kayak gini. Gimana? Nah, kita akan menggunakan metode atau cara pembagian bersusun. Contoh ya, misalkan ada X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 dibagi oleh X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Jadi ini dibagi dengan X pangkat 2 kurang X kurang 2. Ini adalah bentuk pangkat kuadrat. Kalau tadi pembaginya adalah pangkat 1, ini pangkat 2. Caranya sama dengan tadi. Metode, kita menggunakan metode pembagian bersusun. Ya, pembagian bersusun. Gimana caranya? Kita susun lagi. X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 kemudian dibagi dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Kita ambil pangkat tertingginya yang ini. Di sini juga pangkat tertingginya. Kita bagi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurang ya. Jadinya 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kenapa? Karena dibagi pangkatnya itu akan berkurang. Akan dikurangkan. Kemudian dikali. Kalau dikali pangkatnya akan ditambah. X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2. Jadinya X-nya kalau dikali 2 ditambah 2 hasilnya 4. Oke, sekarang X pangkat 2 dikali dengan negatif. Ini positif dikali negatif hasilnya negatif.
X pangkat 2 dikali X. Ini pangkat 2 dikali dengan pangkat 1, jadinya pangkat 3. Ya. Terakhir, X pangkat 2 dikali negatif 2. Nah, karena ini tidak ada yang bisa digabung, ya, tidak ada yang bisa dikali, ya, tinggal digabung aja. Jadi negatif 2 X pangkat 2 dikurang. Nah, dikurang dengan pangkat yang sejenis ya. Ini pangkat 4, X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 mati. Habis pangkat 4 ini ada pangkat 3. Pangkat 3-nya di atas ada tidak? Tidak ada. Berarti 0x pangkat 3 ya. Pangkat 3 di atas 0 dikurang dengan 1. Di 0 dikurang 1 hasilnya berapa? Negatif 1. Di sini kan X pangkat 3-nya tidak ada, berarti 0. Di sini dikurang, sorry. Nih, di sini kan, ini saya ulang ya. Di sini kan X pangkat 3-nya 0. Di sini X pangkat 3-nya negatif 1. Dikurang dulu, dikurang. Di sini kan 0 dikurang. Di sini pangkat 3-nya adalah negatif 1. Gitu ya. Jadi di sini X pangkat 3-nya 0 dikurang pangkat 3 di sini adalah negatif 1. Sehingga ini ketemu negatif, jadinya positif. 0 tambah 1 hasilnya 1. Apa yang 1? X pangkat 3. Tidak perlu ditulis satunya. Nah, sekarang yang pangkat 2. Di sini negatif 3 dikurang di sini negatif 2. Nah, ini ketemu jadinya positif. Ya, negatif 3 dengan positif 2 pasti hasilnya negatif 1 ya. Utang 3 bayar 2. Negatif 1. Siapa yang negatif 1? X pangkat 2. Tidak perlu ditulis satunya. Oke, sekarang yang pangkat 2 sudah pangkat 1. Nah, pangkat 1 di atas 2x, di bawah tidak ada, berarti 0. 2 dikurang 0 hasilnya positif 2. Itu ya. Jadi 2x di sini tidak ada, berarti 2x dikurang 0, di 2 dikurang 0 hasilnya 2x. Di sini juga negatif 1 dikurang 0, hasilnya tetap negatif 1. Oke. Nah, sekarang kita bagi. Ini masih bisa dibagi, masih bisa. Kita ambil X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 ya. Apabila di sini masih lebih besar atau sama dengan yang di sini pangkatnya, berarti masih bisa dibagi. Ini kan masih lebih besar. Kalau lebih besar berarti silakan dibagi lagi. Sampai di mana dia berhenti? Berhentinya apabila yang pada bagian di bawah ini pangkatnya lebih kecil daripada pangkat yang di sini. Selama dia masih besar atau sama, berarti selama itu juga dia akan selalu dibagi. Oke, sekarang X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Jadinya positif ya. Ini positif bagi positif, positif. Kalau dia pangkat 3 dibagi dengan pangkat 2, pangkatnya itu dikurang. Jadinya pangkat 1. Tidak perlu ditulis. Setelah itu dikali ya. Kalau kali berarti pangkatnya ditambah. Di sini positif X dikali dengan positif X. X-nya pangkat 1, di sini pangkat 2, jadinya di sini pangkat 3. Kemudian ini positif dikali negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian ini pangkat 1 dikali dengan pangkat 1 ya. Pangkat 1 X-nya pangkat 1 di sini dikali dengan X-nya pangkat 1 hasilnya jadi pangkat 2. Nah, karena kali pangkatnya ditambah 1 tambah 1 2. Terakhir positif X dikali negatif 2. Positif X dikali negatif 2 jadinya negatif 2x. Tinggal digabung, negatif 2x dikurang. Nah, ini mati, habis. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 0. Ini juga habis. Habis ya. Karena negatif X pangkat 2 dikurang negatif X pangkat 2. Dua angka yang sama dikurang hasilnya 0. Ini habis tidak?
Ini beda, ini positif 2, di sini negatif 2, beda. Yang tadi kan negatif X pangkat 2 dengan negatif X pangkat 2, sama angkanya. Negatif X dengan negatif X. Ini positif X dengan positif X. Ini beda, positif 2 dengan negatif 2. Di positif 2 dikurang negatif 2. Ini ketemu jadinya positif 2. Hasilnya adalah 4X. Itu ya. Di positif 2 dikurang negatif 2. Kalau di sini positif, hasilnya pasti 0. Atau di sini negatif, hasilnya 0. Tapi karena di sini berbeda angka, positif dengan negatif, maka di sini tidak bisa dihapus. Bukan hasilnya 0 ini. Ya, jadi positif 2 dikurang negatif 2, hasilnya positif 4. Ini negatif 1, di sini tidak ada konstanta, berarti tetap negatif 1. Turunin. Masih bisa tidak? Habis ya. Kenapa ini tidak bisa? Karena di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Di sini tidak bisa lebih kecil daripada di sini. Kalau ini sudah lebih kecil berhenti. Ya, ini kan lebih kecil pangkat 1, di sini pangkat 2. Sini lebih kecil pangkatnya dibandingkan ini, maka dia stop, selesai. Ya, itu maksudnya. Maka sisanya adalah 4X dikurang 1. Kemudian HX-nya adalah ini, sisanya HX-nya adalah yang di atas, X pangkat 2 tambah X. Oke, coba dikali. Kan rumus tadi kan Fx sama dengan rumus polinomial pembagian, Px dikali Hx ditambah Sx. Di Px nya itu yang mana? Yang ini pembaginya ya, itu Px, X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 dikali dengan Hx nya ini ditambah ini, pasti hasilnya adalah yang ini ya, pasti. Ya, yang intinya kalian dapatkan Sx dan kalian dapatkan Hx, itu saja. Oke. Untuk prosesnya ini pembuktian, Px nya adalah pembaginya ini, hasilnya ini, sisanya ini, pasti hasilnya adalah Fx. Fx itu yang mana? Fx itu yang ini. Oke, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.